Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Wide and deep, there's a fountain flowing wide and deep. Deep and there's a fountain flowing deep and blue. Deep and there's a fountain flowing deep and there's a fountain flowing Shalom adik-adik, berjumpa lagi di ibadah Sekolah Minggu AKBP Anugerah. Kiranya adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Iya benar Kak, kiranya semuanya sehat-sehat selalu agar dapat bersukacita untuk memuji nama Tuhan adik-adik. Adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan kan? Jika sudah siap, berarti adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab dan persembahannya. Kakak juga mau mengingatkan kepada adik-adik di rumah, selama beribadah adik-adik dilarang untuk berjalan-jalan atau berlari-larian. Adik-adik harus duduk tenang dan bersungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Benar sekali Kak. Jadi sebelum memulai ibadah, terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh. Mari kita ambil sikap saat teduhnya ya adik-adik. Mari kita lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup mata. Saat teduh dimulai. Amin. Untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini, kita angkat satu lagu pujian, yaitu Tangan Kanan Tangan Kiri beserta lagu Jalan Serta Yesus ya adik-adik. Semuanya berdiri, ayo. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Ayun tangan berjari mari puji Tuhan. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat kanan lompat kiri jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, lagu yang kita nyanyikan selanjutnya yaitu lagu yang menggambarkan sukacita bila kita bertemu Tuhan Yesus adik-adik. Berkumpul di rumah Tuhan dengan penuh kasih dan cinta. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu
Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas berkat yang Kau berikan kepada kami, adik-adik sekolah minggu dan guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih juga atas kesehatan yang Kau berikan sehingga pada pagi hari ini kami bisa beribadah sekolah minggu Tuhan dengan semangat dan hati yang senang Tuhan. Tuhan berkatilah kami Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan, supaya kami bisa fokus dan dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan jauhkan kami daripada godaan-godaan yang ingin mengganggu kami Tuhan, dan usirlah roh-roh jahat dari sekeliling kami Tuhan. Tuhan, berkatilah hati kami Tuhan, semoga kami bisa menerima firman-Mu yang diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, dan bisa juga kami terapkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sempurnakanlah doa-Mu yang berdosa ini Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahu nggak firman Tuhan itu ada di mana? Tahu loh Kak, firman Tuhan itu ada di hati, di langkah, dan juga di hidup kita loh adik-adik. Nah, untuk itu mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Mari kita angkat lagu pujian ini adik-adik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan titah kelima beserta maksudnya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menurutin dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Amin. Nah, adik-adik tahu gak? Tuhan memberikan kita tangan, mulut, dan kaki untuk apa loh adik-adik? Apa bang? Nah, gini adik-adik, Tuhan memberikan kita kaki, tangan, dan mulut untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Seperti lagu yang berikut ini yang berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan semangat ya adik-adik. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel kita pada minggu hari ini, tertulis pada Injil
Markus 4 ayat 26 sampai 34. Kakak ulangi sekali lagi ya adik-adik. Episode kita pada minggu ini terletak pada Injil Markus 4 ayat 26 sampai 34. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari dia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir penuh isi dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyambit, sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka, sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada kitab Efesus 2 ayat 21. Beginilah bunyinya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Shalom Amang, Inang, kakak dan abang. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Terima kasih. Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu adalah masing-masing anggotanya. Amin. Sukacitalah 1 Tesalonika 5 senantiasa, ayat 16 sampai 18. tetap berdoalah, Sukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah Sebab itulah yang di dalam
Kristus dihendaki Yesus Yesus bagi kamu. dalam Terima kasih. Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Shalom semuanya. 1 Korintus 2 ayat 8 pada 1 Korintus 12 ayat 23. Kamu semua adalah putri Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. 1 Korintus 12 ayat 20. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Bagikan Bejana. Mari kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Siap dibentuk Shalom adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini disampaikan oleh kakak sendiri.
Kak Berti Syalagan. Adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita sama-sama berdoa dulu ya adik-adik, agar kita bisa menikmati sharing firman Tuhan untuk minggu ini. Ayo kakak ajak adik-adik untuk mengambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih boleh mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah online hari ini. Tibalah saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mencurahkan kami hikmat dan pengertian agar kami boleh mengerti, menikmati, dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan diri kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji, termulia Allah, kini esok sampai selamanya. Amin. Saat ini, mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Udah diambil belum Alkitabnya? Nah, kalau udah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Efesus 2 ayat 21. Kakak ulangi sekali lagi adik-adik, firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada minggu ini tertulis di Efesus 2 ayat 21. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Efesus 2 ayat 21 berbunyi, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kakak mau nanya nih adik-adik, kira-kira adik-adik ngerti nggak apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman tadi? Nah, kakak coba jelasin ya adik-adik. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, ada kalimat tumbuh seluruh bangunan. Bangunan di sini maksudnya adalah kita adik-adik. Karena kita di sini memiliki arti sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, atau yang biasa kita kenal sebagai pengikut Kristus. Lalu ada lagi nih adik-adik, kalimat yang ingin coba kakak jelaskan kepada adik-adik, yaitu bait Allah. Kakak yakin adik-adik pasti sering mendengar istilah bait Allah. Jadi bait Allah di sini artinya adalah gereja adik-adik. Iya, gereja, tempat yang selalu kita datangi setiap minggu untuk sekolah minggu. Iya kan adik-adik? Nah, jadi firman Tuhan hari ini bisa disimpulkan bahwa kita adalah bait Allah karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atau lebih sederhananya, kita adalah gereja. Hal penting yang perlu kita ingat adik-adik, karena bait Allah adalah gereja dan gereja adalah kita sendiri, maka gereja tidaklah lagi membahas tentang gedung, melainkan gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan yang terus bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. Sekarang kita juga tahu nih adik-adik bahwa bait Allah adalah gereja dan gereja adalah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dapat dikatakan juga bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus, maka semua kegiatan di dalam gereja haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Karena di sini Tuhan Yesus adalah kepala gereja adik-adik. Maka artinya semua aktivitas atau kegiatan gereja haruslah menjadi kesukaan bagi Tuhan. Contohnya yaitu ibadah online sekolah minggu. Kenapa coba ibadah online sekolah minggu? Karena selama COVID-19 kan kita tidak boleh nih adik-adik sekolah minggu seperti biasa dengan pergi ke gereja. Tapi saat ini gereja memfasilitasi kita untuk tetap boleh menikmati ibadah sekolah minggu melalui online. Walaupun
tidak sekolah minggu seperti biasa dengan pergi ke gereja, tapi kegiatan ini menjadi kesukaan bagi Tuhan adik-adik, karena kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan walaupun secara online. Adik-adik, ngomongin tubuh Kristus, saat ini kakak mau mengajak adik-adik untuk memperhatikan tubuh kita masing-masing. Jadi, tubuh kita terdiri dari yang namanya organ tubuh. Ada mata, ada juga telinga, ada hidung, lalu mulut, tangan, dan beberapa organ tubuh kita yang lain. Dari banyaknya organ tubuh yang kita miliki nih, perlu kita ketahui adik-adik, kalau setiap organ tubuh memiliki fungsi atau tugas masing-masing, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk bernafas, mulut untuk kita berbicara atau untuk kita makan, dan tangan untuk kita memegang. Nah, saat ini coba kita bayangkan ya adik-adik, kalau tubuh kita hanya terdiri dari satu organ tubuh yang sama. Misal, semua adalah mata. Bagaimana coba kita akan mendengar, kita akan berbicara, atau kita akan bernafas? Apakah fungsi mendengar, berbicara, dan bernafas adalah fungsi dari mata? Bukan kan adik-adik? Begitupun sebaliknya, kalau tubuh kita semuanya hanya terdiri dari hidung, atau semuanya adalah telinga, atau semuanya adalah tangan. Wah, pasti sangat kacau kan adik-adik? Nah, adik-adik, itulah alasannya kenapa Tuhan Yesus menciptakan organ tubuh kita yang berbeda-beda. Karena setiap organ tubuh memiliki fungsi atau tugas yang berbeda-beda juga. Meskipun memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda, tapi tubuh kita akan menjadi sempurna. Adik-adik, tadi kan kakak bilang nih kalau gereja adalah kita. Maka bisa dikatakan kalau kita juga merupakan bagian dari tubuh Kristus. Nah, sebagai bagian dari tubuh Kristus, berarti kita juga memiliki fungsi dan tugas adik-adik. Tapi fungsi dan tugas kita mari kita lakukan sesuai dengan bakat dan talenta kita. Contoh, kita bisa bernyanyi atau membaca Alkitab, lalu kita juga bisa berdoa, bahkan kita juga bisa bermain alat musik. Nah adik-adik, itu merupakan fungsi dan tugas kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Maka dari itu adik-adik, hendaknya melalui perbedaan fungsi dan tugas kita sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita diajak untuk saling melengkapi, lalu kita diajak untuk saling menolong, untuk saling membutuhkan, bahkan untuk saling menopang. Adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita untuk menggunakan bakat dan talenta kita, atau bahkan setiap organ tubuh yang kita miliki, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Oke adik-adik? Nah, demikianlah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan kepada kita untuk hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua ya adik-adik. Amin. Untuk itu, mari kita tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sungguh amat baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kami hari ini. Terlebih kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan boleh mengingatkan kami untuk menggunakan bakat, talenta, dan organ tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Roh Kudus Allah yang memampukan kami untuk menggunakan setiap bakat, talenta, dan organ tubuh kami melakukan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Ya Tuhan, saat ini kami juga mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan selama ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, yaitu Lisan Ada Pujian Tuhan. Kita menyanyikannya sambil mengumpulkan persembahannya ya adik-adik. Di sana ada pujian Tuhan,
Nah, adik-adik, kita bersyukur hari ini boleh bersukacita memuji dan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kiranya firman hari ini boleh semakin memberkati kita semua ya adik-adik. Kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Adik-adik, kita akan berdoa dan melanjutkan doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tunjukkan sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kasih-Mu, hingga pada saat ini masih bisa kami rasakan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa bersama kami Tuhan, dimanapun kami berada, Kau menuntun setiap langkah kami Tuhan. Tuhan, kami telah melaksanakan ibadah sekolah minggu dengan baik Tuhan. Kami telah memuji dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya sebagian dari firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, dan firman-Mu juga dapat bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Dan ibadah online ini membuat adik sekolah minggu kami menjadi lebih baik lagi dan lebih semangat lagi beribadah Tuhan, untuk memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberikannya kesehatan, jauhkan mereka dari penyakit apapun itu Tuhan, atau wabah apapun itu Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan berdoa Bapa kami sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya.